segala sesuatu tentang batik, tapi memang lebih mudah gitu. Jadi apapun yang kita sajikan khusus untuk sebenarnya campaign terhadap anak muda bahwa oh batik tuh kayak gini ya, sekarang itu kekinian. Halo Besti, Jakarta Menyapa, ketemu lagi bersama saya Semi Bastian. Dan hari ini senang banget Semi ketemu lagi sama teman-teman yang muda, yang apa? Tagline-nya? Muda Gaya Berbudaya. Berbudaya, oke. Wow, di depan saya Bastian dan juga di studio podcast Jakarta Menyapa ada Putra Putri Batik Nusantara. Apa kabar Yoda dan juga Cynthia? Baik. Fantastic as always. Wih, luar biasa. Terlihat dari aura kalian. Bangga mengenakan batik. Pastinya. Namanya aja Putra Putri Batik ya. Iya. Oke, dan hari ini Besti, saya akan membahas mengenai batik yang notabene sudah ditetapkan UNESCO sebagai warisan tak benda khas Indonesia. Biar nggak Akui. Oke, diakui sama-sama sih. Biasa Tidak diakui. Oke, baik. Tapi kalau ngomongin masalah batik nih, sebelum kita ke pertanyaan yang berat ya. Tadi soalnya saya di offer pertanyaan tolongnya agak berat ya, karena kita putra-putri batik nih, gitu ya. Jadi setuju gitu. Nah, tapi ini basic pertanyaan dulu. Dari kapan kalian suka dan mencintai batik? Oke. Kakak kamu jawab duluan silahkan. Kalau aku sih sebetulnya sebelum ikut Putra Putri Batik memang apa ya, udah suka pakai. Cuma setelah ikut Putra Putri Batik Nusantara tahun 2017 lebih tahu bahwa oh motif batik itu lebih bervariasi dan batik itu ternyata nggak se-old yang difikirkan gitu ya. Biasanya mungkin orang berpikir batik itu identik dengan pergi kondangan. Oh ternyata setelah ikut Putra Putri Batik sesuai tagline ya, banyak fashion yang memang trendy, modern dan cocok buat anak muda. Oke. Gitu. Muda, gaya dan berbudaya. Betul. Ya. Kalau Yoda gimana? Kalau aku sendiri suka batik itu dari tahun 2017. Since I'm join Duta Pariwisata, kemudian juga bisa join dengan Putra Putri Batik Nusantara. Dari situ makin mengenal lebih jauh nih tentang batik itu tuh apa sih. Ternyata di balik cerita batik ada sebuah histori yang sangat luar biasa. Jadi dari situ makin kesini makin cinta sama batik. Kalau misalnya pergi keluar kota pasti oleh-olehnya batik deh gitu. Oke, karena batik sekarang kan modern ya, bukan cuma dipakai buat kemeja aja. Buktinya Yoda bisa buat jaket, bomber, gitu kan, masker kemarin pandemi, tas, sepatu dan sebagainya. Tapi kalau ngomongin masalah batik kayaknya kurang afdol kalau misalnya gue nggak nanya tentang dari banyaknya deg-degan banget nih kan. Jadi nggak lebih ke fokus gitu ya. Q&A top 3 kan. Betul. Jadi ini gue ngeliat flashback. raut muka kalian kayak mau nanya. Ya kan. Nah, tapi kalau nggak afdol sih kalau menurut gue, kalau bahas batik nggak ngebahas tentang motif, ya kan. Nah kalau dari kalian sendiri, motif batik kan banyak banget. Di antara banyaknya motif itu mana yang menurut kalian ini kayaknya gue banget deh, paling kalian suka? Oke. Kalau aku suka Mega Mendung kali ya, sama motif-motif batik Kalimantan yang lebih mayoritasnya gambar hewan, fauna gitu. Flora juga aku lebih suka kadang-kadang karena motif flora itu lebih colorful gitu. Jadi lebih cocok juga buat anak-anak muda. Batik Madura salah satunya juga ya, warnanya cukup mencolok dan menarik lah untuk dibuat bomber misalnya, atau di mix and match dengan jeans itu oke. Kalau Yoda gimana Yod? Kalau aku sendiri karena sebagai anak Jaksel, Jakarta itu kan punya motif batik sendiri ya. Ya mostly memang kita taunya ada ondel-ondel, Monas, bahkan ada bemo. But then ternyata tidak hanya itu. Batik Jakarta juga punya salah satu motif batik, salah satunya adalah bunga semanggi gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu semanggi itu adalah jalanan, iya benar, macet. Tapi ternyata itu adalah bunga yang memang hidup di Jakarta pada saat itu dan diadapt untuk bisa dijadikan salah satu motif dari batik Jakarta. Selain itu juga karena memang Jakarta sebagai melting pot, tempat bertemunya akulturasi budaya, jadi memang histori dari batik Jakarta itu punya cerita-cerita yang keren sih. Oke. Jadi tidak melupakan dasar dan juga asal kamu berada. Ya. Udah kayak Japan pageant ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena Putra-Putri Batik kan juga bagian dari pageant ya. Betul. Nah, tapi kalau ngomongin pageant sendiri, Putra-Putri Batik ini kan fokus ke anak muda yang
pengen suka dan juga sudah menyukai batik. Yes. Nah, apa pandangan kalian di luar sana kan banyak anak muda khususnya millennials yang kayak menganggap batik itu kuno, kolot. Mereka lebih memilih brand high gitu kan. Ke Jaksel, ke Jakpus, ke mall-mall yang high end gitu kan. Kayak pakai batik kayak apa sih mau kondangan tadi yang kamu bilang. Nah, apa pendapat kalian? Iya, memang sih agak sulit dihilangkan ya, apa namanya istilahnya stereotip tentang batik itu kuno dan lain-lain. Cuma memang seiring berjalannya waktu ya yaudah semakin kesini itu mungkin karena sosial media juga kita jadi lebih aware, oh tanggal 2 Oktober itu peringatan batik ya, dan banyak orang yang menggunakan batik, influencer juga sekarang sudah banyak yang mencintai produk-produk lokal khususnya batik gitu. Akhirnya semakin kesini itu anak muda sudah banyak yang aware dan sedikit demi sedikit terpengaruh ya, terinfluence terhadap sosial media sekarang, akhirnya sudah mulai pakai batik, nggak hanya untuk kondangan. Kondangan juga sekarang nggak cuma pakai kemeja ya, kalau dilihat ya udah modelnya udah banyak macam loh sekarang banget. itu. Untuk cowok kan kalau dulu kemeja dengan warnanya juga yang dominan coklat gitu. Kalau sekarang udah ya peralihannya saya juga cukup senang ya melihatnya. Betul. Adaptasinya cukup luar biasa gitu. Kalau dulu ya memang kita tidak bisa memungkiri itu adalah sesuatu yang kuno, termasuk saya juga menganggap itu dulu seperti itu sih. Oke. Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya if talking about young generation gitu ya, kita nggak akan pernah bisa memaksa seseorang itu untuk bisa mencintai batik ataupun dari tradisinya sendiri sebelum mereka mengetahui apa sih batik itu. Makanya kita di Putra Putri Batik Nusantara memang notabene-nya adalah anak-anak muda yang mau belajar lebih jauh tentang warisan budayanya sendiri supaya kita ke depannya bisa lebih menghargai apa sih yang sudah diwariskan oleh pendahulu kita untuk kita bisa pertahankan, ketahui dan juga mewariskan lagi nanti kepada anak cucu suatu hari nanti gitu. Jadi memang we have to know about batik itu apa sih gitu. Oke, jadi yang pertama emang kata pepatah tak kenal maka kata sayang. Setuju. Dan mungkin di sana anak muda belum mengenal lebih dekat sama batik, that's why mereka lebih memilih brand-brand yang bukan Indonesia punya ya. Wow, keren. Habis ini kita akan membahas tentang pengalaman kalian di Putra Putri Batik Nasional, tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Sami Bastian masih di studio Jakarta Penyapa bareng sama Yoda juga Cynthia, Putra Putri Batik Nusantara. Betul. Kayak agak deg-degan nih ya kalau takut salah. Nah, kita sekarang akan membahas tentang pengalaman kalian mengikuti ajang yang boleh dibilang bergengsi karena setelah gue lihat di media sosial hadiahnya no kaleng-kaleng. Ya kan? Pasti pengalamannya juga no kaleng-kaleng, ya kan? Nah, boleh nggak diceritain sama Besti di rumah setelah kalian mengikuti dan juga menjabat sebagai Putra Putri Batik, apa benefit yang kalian dapatkan? Yap, dari yang duluan dulu kali ya. Oh, oke. Saya menghormati senior saya. Nah, kalian ngerjain host ya, Gi? Mau siapa dulu nih? Gue bingung. Oke. Oke, pengalamannya banyak sih ya, benefit yang didapat juga banyak. Pertama mungkin insight soal batiknya sendiri gitu ya, ada banyak banget. Pertama kita diajarkan membatik ya, terus bahan apa aja yang digunakan untuk membatik, kemudian juga penggunaan canting seperti apa, kemudian motif-motif itu ada apa aja, warnanya segala macam. Terus juga aku pernah mengunjungi kampung batik yang ada di Yogyakarta, di sana juga jadi hal yang luar biasa ya, apalagi Jogja itu identik banget culture-nya dengan batik ya, di mana-mana mungkin kita akan menemukan motif batik gitu. Terus kita yang paling seru juga Putra Putri Batik Nusantara itu punya agenda tahunan namanya Gebiar Batik Muda Nusantara. Itu setiap 1 tahun sekali diadakan di mall di Jakarta. Jadi di dalamnya aktivitinya sebetulnya banyak sih, ada Pameran batik, betul. Terus kita ada talk show, fashion show, pokoknya segala sesuatu tentang batik, tapi memang lebih mudah gitu. Jadi apapun yang kita sajikan khusus untuk sebenarnya campaign terhadap anak muda bahwa oh batik tuh kayak gini ya, sekarang itu kekinian loh batik gitu. Terus apalagi ya, banyak sih kegiatan-kegiatan yang sudah kita ikuti, tapi memang itu beberapa agenda-agenda besar. Terus juga yang kerjasama sama Duta Besar Jepang ya waktu itu ya. Jepang sama Swiss juga. Duta Besar Jepang dan Swiss kita juga pernah kerjasama. Sama sih mengenalkan batik ya, karena memang di Indonesia identik dengan batik, jadi mereka lebih banyak pengen tahu, dan kita juga dikasih kesempatan untuk mengenalkan batik kepada orang-orang Jepang, Swiss juga. Kita di Swiss itu ada perlombaan membuat
Motif batik untuk Swiss gitu. Wow, go international ya. International. Wow, ini luar biasa. Kalau dari Yoda gimana pengalamannya, Yod? If it's talking about putra-putri batik Nusantara sendiri, pastinya adalah selain kita bisa mengetahui lebih jauh tentang apa itu batik, kemudian juga yang paling seru dari putra-putri batik adalah teman kita satu angkatan. Karena dalam satu angkatan itu terdiri dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dari mulai yang Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Jadi serunya kalau misalnya kita ikut putra-putri batik, kita main ke provinsi mana, kita cuma tinggal telepon, bro, gitu. Gue lagi di sini nih. Oh ya, kita berangkat, kita main jalan-jalan. Nanti kita kadang tukar-tukaran batik juga dari provinsi masing-masing, sehingga kita knowledge tentang batik akan lebih banyak lagi gitu kan. Selain itu juga di pemilihan putra-putri batik sendiri kita juga ada satu nih Kak, enggak tuh. Ampun senior. Jadi ada namanya talent show. Ingat nggak sih? Jadi kita memang membawa culture kita dari masing-masing provinsi, kebiasaan kita unjuk bakat di depan juri, dan itu adalah salah satu bagian dari penjurian tersebut. Dan yang paling berkesan menurutku adalah bisa runway. Gitu. Jadi dengan putra-putri batik kemarin, ini adalah menjadi salah satu pintuku untuk bisa runway gitu ya di salah satu ajang runway internasional di Jakarta. Gitu sih. Jadi keren. Itu dia putra-putri batik Nusantara. Tapi pastinya kan sebelum kalian dapat amanah sebagai juara, punya proses dong, ya kan? Mulai dari persiapan pendaftaran, terus kemudian audisi, seleksi, karantina, malam final, akhirnya jadi diri kalian yang sekarang. Nah, sebelumnya ada keraguan nggak di antara kalian berdua pada saat, oke, let's say kalian udah keterima nih, terus ngelihat pesaing kalian kan se-Indonesia Raya nih ya. Betul. Nah, datanglah karantina, datanglah mereka semuanya sebagai kompetitor. Ada nggak kayak, kok keren-keren banget, kok gue kayaknya B aja deh. Ada rasa insecurity seperti itu nggak sih? Ada banget sih pas pertama itu ya Yanda. Kayak wah, yang datang tuh mencekam, kayak yang kayaknya ini semua berhak menang. Nah itu tuh kadang-kadang ada kepikiran kayak gitu ya. Karena yang datang tuh betul-betul putra-putri luar biasa banget secara look secara kualitas brand dan lain-lain. Itu memang deserve lah sebagai finalis putra-putri batik Nusantara. Ya memang ada rasa insecure ya, cuma balik lagi kunci dari perpagenan atau putra-putri atau duta sejenisnya adalah ya kita harus percaya diri ya kan. Betul. Kita masing-masing pasti punya keunikan segala macam ya. Yakin aja sih sama diri sendiri walaupun insecure itu tetap ada. Kalau aku sendiri adalah punya prinsip do not ever compare yourself with others sih. Jadi kita percaya dengan apa yang sudah kita miliki, dan selama karantina 7 hari 6 malam ini memang harus enjoy banget untuk build a good relationship with everyone. Kemudian ya udah kayak sesantai itu aja. Kalau misalnya lagi materi ya kita fokus. Kalau misalnya lagi ada penjurian ya kita fokus. Tapi setelah itu ya kita teman aja. Kayak baru ketemu teman baru dari berbagai macam provinsi, kita sharing anything dan segala macam ya, bahkan sampai ada yang nikah gitu ya. Betul. Di putra-putri batik. Iya, betul. Memang sebenarnya yang mendegangnya itu hari pertamanya aja sih. Pas semuanya arrive itu betul-betul yang mungkin kita belum saling kenal juga kan. Jadi memang rada agak menegangkan. Betul. Tapi ternyata masuk ke hari pertama, hari kedua, wah ternyata makin enjoy. Kayak sama aja kelakuannya kayak gue nih gitu. Wow, berarti boleh dibilang selain mendapatkan knowledge baru, kalian dapat kenalan baru, terus kemudian link baru gitu kan. Nah ini banyak mungkin teman-teman di rumah yang punya mindset, apakah putra-putri batik Nusantara itu harus mengenal jenis-jenis batik dari Sabang sampai Merauke. Secara kan namanya putra-putri batik ya. Kayak duta wisata juga harus mengenal pariwisata yang ada di daerah tersebut. Nah kalau putra-putri batik Nusantara seperti apa? Jangan dijawab dulu. Bukannya banyak soalnya ya. Oke. Baik. Kita akan mengetahui jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Jakarta Menyapa. Kita akan segera mengetahui jawaban dari duta batik Indonesia kita. Woi, gila. Tadi kan sempat kejeda nih. Gimana nih pendapat kalian? Apakah mungkin ada pertanyaan di luar sana yang mengatakan bahwa apakah seorang putra-putri batik Nusantara harus mengetahui berbagai macam batik yang ada di Indonesia? Jawaban kalian gimana? Jawaban kita adalah 1, 2, 3, tidak. Tidak. Gue lagi tidak kompak ya. Tidak. Ulang. 1, 2, 3. Tidak.
Tidak apa enggak? Iya, jawabannya tidak berarti. Yes. Tidak, karena kenapa? Kita di Putra Putri Batik Nusantara adalah sebuah proses pembelajaran untuk kita mengetahui dan juga mulai mencintai culture kita. Oke. Kalau misalnya persyaratannya aja udah harus mengetahui dari Sabang sampai Merauke, mungkin orang gak jadi maju. Mungkin saya juga tidak daftar gitu. Mungkin ya. juga kita tidak ada di sini gitu loh. Iya, But then, betul. itu tadi salah satu benefit Putra Putri Batik Nusantara adalah kita punya teman dari Sabang sampai Merauke. Iya. Dari situ kita mulai belajar menggali lagi tentang batik dari daerahnya tuh gimana sih, filosofinya tuh gimana. Makin hari kita gali terus selama 7 hari 6 malam itu ya, nah wawasan kita juga pasti akan nambah gitu ya. Betul. Jadi memang yang penting adalah kemauannya dulu sih. Memang mau belajar, memang Yap. mau cinta sama batik. Sebetulnya seiring berjalannya waktu sebagai putra-putri batik Nusantara itu semakin banyak yang didapatkan mungkin ya. Jadi Setuju. akhirnya kita tahu dan semuanya itu kayaknya berjalan dengan sendirinya. Jadi suka buat dipakai, suka gitu. Jadi memang kita suka cari tahu, oh ini batik ini, oh maknanya ini. Nah, Yap. itu tuh kayak jadi apa ya? Sesuatu yang kita jadi lebih sensitif aja ya. Oh, batik yang dipakai ini nih dari sini asalnya, motifnya ini, warnanya tuh kalau ini maknanya seperti ini gitu. Betul Jadi banget. iya kan, jadi memang semuanya memang butuh proses. Jadi kalau misalnya bestie ya kan, yang ada dimanapun Anda berada, kalau Yap. ikut Putra Putri Batik Nusantara nggak perlu harus yang Tahu harus segalanya banget ya. gitu tentang batik, Betul, enggak gitu. Nanti juga kalian akan bisa membedakan kok motifnya, kemudian juga fungsinya, karena kan memang batik sendiri dari mulai motifnya aja udah berbeda-beda. Ya. Ada yang batik digunakan pada saat bayi pertama kali lahir, kemudian pada saat pernikahan, bahkan sampai dengan kematian. Jadi batik itu adalah punya histori sendiri perjalanan hidup manusia seperti itu. Betul. Oke, boleh dibilang pada saat kalian karantina itu adalah sekolah ya. Iya. Jadi Yes, setuju. namanya orang sekolah kan nggak harus pintar duluan. Bener. Kalian cosingin kelas terus itu dapat isinya, Betul. terus habis itu kalian implementasikan setelah kalian lulus. Yap. Ih, luar biasa. Tepuk tangan dong guys. Wih. Terima kasih untuk diri ini sendiri gitu ya. Terima Oke, kasih Besti. Ini seru sih. Jadi kalau misalnya ada ajang seperti ini membuat anak-anak muda di luar sana lebih mencintai batik. Yap. Dan sekarang juga gue sih pribadi mengatakan bahwa sudah semakin canggih, sudah semakin modern. Buktinya yang dipakai kita semua di sini juga bukan yang kolot dan juga kuno. Dan bahkan Istana Negara pun sekarang sudah mengadakan event tahunan yang sangat luar biasa Betul. kan. Ya, Betul. Istana Berbatik. Istana Berbatik. Ya kan. Pak Jokowi juga mengatakan bahwa batik itu kayak mukanya Indonesia. Betul. Nah, tapi kalau ngomongin masalah filosofi nih, ayo deg-degan kan? Tapi gini, filosofi itu kan sebenarnya penting untuk kita pelajari. Setuju. Nah, dari semua banyak motif-motif batik, ada nggak sih? Kalau tadi kan motif favorit kalian. Yap. Kalau filosofi favorit batik yang kalian suka, itu filosofi batik apa? Parang garis keras. Iya, parang kali ya. Parang garis keras. Atau Megamendung juga sebenarnya filosofinya sangat bagus. Jadi kalau misalnya kita menggunakan batik dengan motif Megamendung, itu adalah filosofinya adalah untuk kita bisa menahan amarah dalam segala hal apapun. Jadi harus jadi orang yang sabar, orang yang nerimo gitu kan. Tapi kalau misalnya parang gimana? Kalau aku sih suka parang karena parang itu melambangkan tentang kemenangan. Iya. Gitu. Jadi dalam hidup ini kita harus bisa selalu menang dengan apa yang sudah kita hadapi gitu. Jadi kayak gue banget sih ini. Betul. Keberanian anak muda. Silakan. Keberanian ya itu. Jadi memang batik parang aku juga salah satu yang favorit sih tentang filosofinya. Dan kebetulan batik di Indonesia itu orang lebih banyak mengenal parang ya sepertinya ya Ya. gitu dibanding mungkin motif-motif batik di Yang luar lainnya. Jawa gitu. Oke. Karena kan parang juga banyak motifnya, ada parang barong, parang rusak dan segala macamnya. Jadi setiap motif batik parang itu punya filosofi yang beda-beda sih. Gitu. Oke, keren. Tapi kalau ngomongin masalah batik ini sendiri nih, apakah kalian sendiri juga punya cita-cita? Yap. Misalnya kan gini, kalian kan cinta batik garis keras nih. Oh, iya. Nah, sementara sekarang batik kan seperti tadi gue bilang, ada yang pakai topi, ada yang pakai masker, ada yang pakai jas juga gitu kan. Ada nggak sih keinginan kalian untuk kayaknya gue bikin motif batik dengan dibikin seperti ini bagus sekali ya. Kayak intinya kayak UMKM sekarang kan udah kreatif tuh Betul. ya. Nah, kalian sendiri ada pemikiran seperti itu nggak? Kalau motif mungkin aku nggak kepikiran ya, tapi lebih kepikirannya sebetulnya banyak model-model fashion itu yang bisa dibikin menggunakan batik kayak gitu loh, banyak banget kayak blazer ya, pokoknya semuanya jeans juga bisa di mix and match ya dengan batik. Jadi lebih ke aku sih lebih ke modelnya aja ya, sebetulnya segala sesuatu itu bisa
gunakan dengan batik gitu. Kalau aku sendiri memang sejauh ini tidak pernah berpikir untuk bisa creating a new pattern of batik. Karena balik lagi, batik itu setiap pattern, setiap motif punya historinya masing-masing. As a young generation, menurutku fungsinya anak muda adalah membantu pengrajin batik tersebut untuk bisa memasarkan batiknya supaya bisa dikenal lebih banyak lagi oleh society, apalagi bisa sampai kita ke luar negeri dengan kita menggunakan batiknya. Kemudian juga tadi Cynthia bilang mention adalah lebih ke fashionnya gitu kan. Nah tadi juga di awal kita sempat mention bahwasannya influencer gitu kan, kita sebagai anak muda harus bisa mix and match untuk penggunaan batik tersebut. Jadi jangan hanya kemeja aja, ya cuma gitu-gitu aja, tapi juga ya yang keren-keren pokoknya bisa kok, because gender has no fashion. Fashion has no gender. Kenapa jadi kebalik? Mana sih Besti? Gitu. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Enggak. Oke, masih panjang waktunya. Cukup. Iya, itu ya paling apa namanya? Memang anak muda itu harus bangga menggunakan batik. Jadi itu tuh sebetulnya bukan tagline basa-basi gitu ya. Memang harus bangga karena itu istilahnya betul tadi yang disebutkan, wajahnya Indonesia itu adalah batik. Orang-orang tuh lebih di luar Indonesia ya banyak tahu Indonesia itu adalah batik. Bahkan kita di event-event kenegaraan, ASEAN dan segala macam itu dress code-nya batik. Motif segala macam yang kita akan tunjukkan adalah batik gitu loh. Kenapa harus ditunjukkan itu di saat acara-acara besar aja gitu ya, atau di gedung-gedung tertentu gitu. Ayolah kita kan sebagai generasi muda di Indonesia, kita bareng-bareng sama-sama cinta pakai batik dengan menggunakannya gitu. Oke, wow. Tapi gue penasaran juga dan juga pengen tahu. Tadi kan udah di-mention katanya kalau ikut putra-putri batik ini ke luar negeri, bahkan ke Jepang, ke Swiss dan lain sebagainya. Nah, di sana selain tadi meng-create bentuk-bentuk batik, apa yang kalian lakukan, promote seperti apa yang kalian lakukan untuk warga-warga luar negeri? Kan notabene ada yang sudah tahu batik, ada yang belum tahu batik juga nih. Iya. Jadi kalau keluar itu biasanya putra-putri batik itu pertama akan membawa alat-alat batik itu sendiri. Itu yang sesuatu yang unik. Iya, betul sekali. Ngebatik langsung di booth-nya atau di acaranya gitu ya. Yaudah ya nanti akan memberikan informasi lah mengenai bagaimana cara membatik. Oh ternyata motif-motif yang ada di kain ini, cara membuatnya itu seperti ini loh, dengan menggunakan canting yang orang-orang luar itu nggak menyangka, dari lilin gitu kan yang dipanaskan terus digambar jadinya motif yang cantik luar biasa gitu. Lebih banyak info yang disuguhkan sih itu gitu, dan itu menjadi sesuatu yang menarik ya gitu. Ya, kalau misalnya pada saat duty ke luar negeri gitu ya, ngomongin tentang putra-putri batik, kita tidak hanya mengajarkan visitornya untuk membatik aja, tapi juga itu tadi, putra-putri batik kita bisa talent show. Ada yang ngisi kegiatan untuk nari gitu ya, itu juga bisa. Kemudian fashion show-nya juga, jadi memang tidak hanya promote-nya by doing batik, tapi juga dengan our art gitu, dengan penggunaannya untuk kemana gitu ya. Oke, luar biasa. Pokoknya intinya berarti boleh dikatakan kesimpulannya kalau misalnya ikut putra-putri batik Nusantara nggak ada ruginya. Nggak ada. Banyak untungnya. Menang kalah semuanya beruntung. Betul ya? Oke. Nah jangan kemana-mana Besti. Setelah ini, Semi masih akan bertanya-tanya nih sama putra-putri batik Nusantara tentang pengalaman mereka setelah yang satu ini. Segmen terakhir di Jakarta Menyapa, dan sekarang waktunya saya akan tanya lagi nih sama Yoda dan juga Cynthia. Nah di luar sana banyak yang pengen seperti kalian. Kira-kira bagaimana cara misalnya nih Besti pengen jadi bagian dari putra-putri batik Nusantara? Iya, nah buat para besti nih ya, yang mau jadi putra-putri batik Nusantara, mungkin tadi sudah mendengarkan banyak banget manfaat yang bisa didapatkan dari menjadi bagian putra-putri batik Nusantara. Nah, kita akan adakan lagi selanjutnya ya. Pokoknya dalam waktu dekat itu ya kan. Besti bisa langsung follow Instagramnya @putraputribatik. Nah di situ banyak banget informasi soal kapan PPBN, persyaratannya apa, kegiatannya apa, dan lain-lain. Betul. Ya kan? Betul. Pokoknya stay tune. Oke, intinya adalah follow media sosialnya. Betul. Oke, nanti akan ada informasi tertentu. Jadi misalnya teman-teman yang pengen ikutan, pengen kayak Yoda, pengen kayak Cynthia, join di tahun 2024 kah? 2023? Nah, itu bisa dijawab melalui follow Instagram kami. Nggak boleh dikasih spill apapun gitu. Tadi kan Bu Ayu nggak usah kasih info apapun. Baik, siap, pokoknya rahasia. Baik Bu, siap. Oke, baik. Jadi intinya nggak ada yang rugi ya kalau nggak ada yang rugi. Oke, nah
Jadi kalau misalnya dari kalian sendiri, apa yang pengen kalian sampaikan untuk Besti Jakarta Menyapa yang mungkin saat ini belum mencintai batik? Ya, yang untuk besti-besti di Jakarta nih ya, yang selama ini mungkin hanya melihat batik itu sesuatu yang kuno ya kan, yang nggak tren apa segala macam. Nah, boleh nih sekarang kita bisa menjadi bagian untuk bangga menggunakan batik. Ya, caranya banyak banget sih, nggak hanya tadi kita harus tahu soal batik dari A to Z gitu ya, tapi ya dengan cara menggunakannya. Banyak hal, boleh ke kondangan segala macam, karena sekarang udah nggak terlalu kaku lagi sih menggunakan batik ya kan. Bahkan di mall pun kalau diperhatikan udah banyak banget yang pakai batik. Bahkan brand-brand sekarang itu udah mengeluarkan apa ya, produk-produk yang nggak cuma hanya sama batik juga. Iya, collab sama batik itu udah banyak banget. Jadi ya sebagai anak muda kita harus bangga menggunakan batik ya kan. Apalagi mungkin tanggal 2 Oktober adalah peringatan Hari Batik. Jangan menggunakannya hanya di tanggal tersebut dong pastinya ya kan. Jangan hanya tanggal 2 Oktober kita pakai batik yuk rame-rame. Ya itu sesuatu yang bagus, betul ya. Itu sangat top dan keren banget. Cuma mungkin dari situ bisa tercipta awareness yang lebih dalam bahwa batik itu bukan sesuatu yang kuno, tren buat anak-anak muda semua besti. Yuk bangga menggunakan batik. Yes. You have to be proud wearing batik. Oke. Mau ditambahin, Jod? Enggak, semuanya sudah dikasih informasi dengan detail oleh senior saya. Ada junioritas-senioritas di sini. Oke. Nah, menarik. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana, Besti Jakarta Menyapa yang masih belum mencintai batik, jangan menganggap batik itu adalah kuno, karena mungkin yang mereka lihat batik-batik yang zaman dulu yang tadi Cynthia juga sempat mention, yang warnanya coklat tua, yang mereka ngerasa nggak nyaman. Nah, tapi kalau misalnya kalian berdua sendiri nih, pengen ngomong apa sama lagi-lagi nih, pengen memberikan masukan apa ke Besti Jakarta Menyapa apabila Besti Jakarta Menyapa itu tiba-tiba udah pakai batik, kan kadang orang kayak misalnya saya nih suka pakai batik, terus tiba-tiba lingkungannya tidak mendukung. Apaan sih lu kuno? Ada kan, pasti kan? Ada banget. Nah, terus akhirnya kita yang tadinya sudah mencintai jadi pudar. Nah, katanya kolot, katanya ini itu. Nah, apa yang pengen kalian sampaikan? Iya, sebetulnya semua tergantung mindset sih. Setuju. Nggak peduli orang mau ngomong apa tentang itu, tergantung mindset. Lo mau pakai baju batik, lo mau pakai batik itu untuk apa sih? Apakah untuk membuat orang lain terkesan kan juga enggak gitu. Tapi bahwa lo menggunakan batik, kita itu proud gitu sebagai orang Indonesia, bangga pakai batik. Anak muda yang sekarang generasinya itu lebih mudah untuk menginfluence orang-orang di dunia ini gitu ya. Ya salah satunya adalah kita yang bisa membuat hal itu menjadi nyata ya kan. Ya itu sih, nggak perlu mendengarkan kata orang lain, ya balik lagi ke mindset dan goals-nya itu untuk apa sih? Kalau aku sendiri adalah lebih ke bagaimana cara kita confidence, percaya dengan apa yang kita kenakan dan apa yang kita bawakan gitu ya. Mau warna coklat, sebenarnya kalau misal ngomongin tentang batik dulu kuno, sebenarnya enggak juga sih, karena memang kan batik itu warna yang paling utamanya deh itu tadi coklat salah satunya. But then tergantung dari kitanya confidence atau enggak. Kalau misalnya orang bilang kuno tapi menurut kita keren kok pakai ini, ya udah, orang tuh nggak akan mikir bahwasannya batik tersebut itu menjadi hal yang kuno. Kalau misalnya kita represent ourselves dengan high confidence gitu ya, semuanya akan terlihat baik-baik aja kok. Oke. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir buat kalian. Ya, udah. Nggak kerasa ya? Ya, padahal baru semenit yang lalu. Bolehlah mati akhirnya. Nah, apa yang pengen kalian sampaikan untuk generasi millennials khususnya di Indonesia agar lebih aware, agar lebih mencintai batik buatan Indonesia? Ya, sebenarnya tadi udah banyak disampaikan, tapi mungkin ini banyak yang bilang bahwa batik itu expensive untuk anak muda gitu ya. Jadi nggak harus kalian, bukan juga aku bilang bahwa kita nggak harus menggunakan batik asli gitu ya, batik tulis gitu. Tapi apapun itu jenis batiknya, yang penting kita menggunakan motif batik Indonesia, istilahnya kayak gitu. Jadi sekarang tuh udah banyak banget di sosial media yang menjual baju batik modern itu, yang udah banyak macam, apapun itu yang serba batik itu di sosial media, di e-commerce manapun itu udah gampang banget dicari. Jadi teman-teman gak usah worry akan hal tersebut gitu ya, karena sekarang sudah bersahabat banget dengan generasi muda seperti kita. Iya, betul. Dan kalau misalnya aku pribadi pengen encourage juga untuk para besti-besti untuk bisa selalu menggunakan batik
Yang pertama batik tulis atau batik cap. Cap, ya. Gitu, karena dengan kita berani untuk menggunakan dan juga membelinya, kita juga sudah banyak membantu para pengrajin batik di luar sana untuk bisa menyambung hidupnya mereka. Dengan itu juga kita sudah bisa menyadari dan juga menghargai culture-nya Indonesia. Karena balik lagi, batik itu adalah sebuah cerita yang harus difahami dari mulai proses pembuatan sampai dengan pemakaian itu seperti apa. Gitu. Luar biasa. Kami dari Putra Putri Batik Nusantara. Oke, once again thank you so much Yoda dan juga Cynthia sudah datang di studio Jakarta Menyapa. Good luck untuk pemilihan Putra Putri Batik selanjutnya ya. Thank you so much. Thank you. Well, itu di oh ya jangan sampai lupa sekali lagi dong mau follow Putra Putri Batik Nusantara di mana? Di @putra_putri_batik. Oke, nah, karena muda gaya berbudaya. Luar biasa. Dan berarti jangan sampai lupa juga share video ini ke teman-teman kalian dan sampai ketemu di episode Jakarta Menyapa berikutnya. Bye bye.